Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar fisika lagi ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk, yang tidak hadir? Itu tadi si Dewi chat saya kalau dia katanya sakit, jadi nggak bisa ikut pembelajaran hari ini. Oh, baik. Kita doakan Dewi supaya cepat sembuh ya, supaya bisa bersama-sama belajar bersama kita. Oke, hari ini kita akan belajar masih sama pada bab pertemuan kemarin, yaitu rangkaian arus searah. Nah, tetapi kita akan mempelajari subbab selanjutnya. Oke, sebelum memasuki pembahasan materi pada hari ini, apakah kalian masih ingat mengenai materi kita sebelumnya mengenai arus listrik itu apa? Adakah yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silahkan Afi. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain. Ya, betul sekali. Jawaban yang bagus, Afi. Jadi, arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain pada suatu rangkaian listrik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang menyebabkan arus listrik itu mengalir? Adakah yang bisa menjawab? Karena adanya perbedaan tegangan, Bu, atau beda potensial. Ya, bagus. Jawaban yang bagus, Mbak Erna. Jadi, arus listrik itu dapat mengalir karena adanya beda potensial satu titik dengan titik lainnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya masih mengenai materi kita yang kemarin. Bagaimana hubungan antara arus listrik dengan beda potensial pada suatu penghantar? Adakah yang bisa menjawab? Arus berbanding lurus dengan beda potensial, Bu. Jadi Oke, sepertinya nanti semakin besar arus di persamaan itu. Ya, betul sekali ya. Jadi, arus itu berbanding lurus dengan beda potensial, seperti yang dijawab oleh Mbak Ayu tadi. Dan hal tersebut sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin mengenai hukum Ohm dan arus listrik. Oke, pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu hukum Kirchhoff 1 yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui, menjelaskan mengenai konsep hukum Kirchhoff 1, kemudian merumuskan kesamaan matematisnya, dan kalian nanti diharapkan dapat menerapkannya dalam permasalahan di soal. Selain itu, kalian nanti juga diharapkan mampu mendiskusikan mengenai konsep hukum Kirchhoff 1 ini dan dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Sebelumnya, Ibu sajikan video, kalian coba untuk mengamati secara seksama ya. Oke, sudah kalian perhatikan secara seksama video yang sudah Ibu sajikan. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menjawab ketika ketika kabel dipasang, maka
lampu akan apa yang terjadi? Ketika kabel terhubung, apa yang terjadi? Adakah yang bisa menjawab? Lampunya nyala bukan, Bu? Iya. Mengapa lampu menyala, Mbak Erna? Karena arusnya itu mengalir dari, ya Bu, arusnya mengalir Bu ke Ya, lampu betul gitu. sekali. Ya, jawaban yang bagus Mbak Erna. Jadi, ketika kabel terhubung, maka lampunya akan menyala seperti ini ya. Nah, karena lampu tersebut dapat menyala karena arus listrik yang melalui kabel itu mengalir ya. Kemudian bagaimana? Apa yang terjadi ketika kabel diputus? Adakah yang bisa menjawab seperti yang di video tadi? Mati, Bu, lampunya. Ya, betul sekali Mbak Afi. Lampunya akan mati. Mengapa lampunya mengapa lampunya mati Mbak Afi? Karena arusnya terputus, Bu, jadi tidak mengalir. Iya, betul. Jadi karena arusnya terputus, maka lampunya juga akan mati. Nah, ketika kabelnya terputus, itu dinamakan dengan rangkaian terbuka. Kemudian ketika kabelnya terhubung, dinamakan dengan rangkaian tertutup. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ayu. Itu Bu, kan bagaimana itu mengalirnya si arusnya itu Bu di rangkaiannya yang tidak bercabang dan rangkaian yang bercabang. Oke, pertanyaan bagus Mbak Ayu, terima kasih. Nah, kuat arus atau arus listrik yang pada rangkaian tertutup maupun pada rangkaian tertutup ini akan diatur oleh konsep dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan Mbak Ayu tadi melalui proses diskusi ya. Nah, Mbak Afi sepertinya sudah mulai mengantuk ya. Boleh izin ke belakang terlebih dahulu untuk cuci muka agar tidak mengantuk. Gitu ya, Mbak Afi? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum memasuki diskusi, Ibu akan coba untuk menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah diskusi yang akan kalian kerjakan. LKPD atau LKS-nya sudah Ibu share melalui grup kelas ya. Apakah sudah dibuka masing-masing? Sudah Bu. Oke, baik. Belum Bu. Silahkan dibuka terlebih dahulu ya Mbak Erna. Oke Bu, baik Bu. Oke. Nah, di sini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Sesuai kesepakatan, kelompoknya sesuai sama seperti dengan pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita juga berdiskusi. Nah, pada pertemuan kali ini kelompoknya masih sama. Di sini untuk percobaan 1, kalian tidak perlu menjawabnya karena sudah kita bahas bersama-sama tadi di dalam kelas. Kemudian kalian cukup mengerjakan untuk diskusi 2 ya. Di diskusi 2 ini, kalian diharapkan tujuan melakukan diskusi ini yaitu untuk dapat menjelaskan konsep hukum 1 Kirchhoff, kemudian juga dapat merumuskan persamaan matematis hukum 1 Kirchhoff. Nanti alat dan bahannya seperti di LKS yaitu software web browser, kemudian laptop dan jaringan internet, serta di sini kalian buka untuk pad Colorado-nya. Apakah sudah dibuka? Mbak Afi, apakah sudah dibuka pad Colorado-nya? Sudah.
Baik. Di sini sudah ada langkah kerjanya. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian sesuai langkah kerja yang ada di LKS ya. Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kalian bisa diskusi, Ibu bagi kalian pada breakout room. Setiap kelompok ada perwakilan siswa untuk melakukan share screen supaya lebih mudah untuk diskusi. Seperti itu ya, paham? Diskusi kali ini waktunya 10 menit cukup ya? Insya Allah, Bu. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Ayu dan teman-teman. Mbak Afi dan Mbak Elna bisa memulai diskusi ya bersama Mbak Ayu, dibantu untuk percobaan di pad-nya. Ya, mungkin teman-teman bisa mendiktekan tadi seperti apa. Ya. Yang Ini langkah benar kerja baterai ya? Itu gambarnya aja. Oh, gambarnya. Mm-mm. Sebentar. Ada lampu. Terus nanti ada saklarnya yuk. Lampunya Habis di itu sini. Terus disambung-sambungin. ini langsung ke baterai gitu. Lampunya ke sebentar. Apakah ada masalah? Ada yang ingin ditanyakan? Yang baterai yang Ayu pakai tuh beda sama yang di LKPD ya Bu ya. Oke. Itu nggak Oh, apa-apa Bu. ini. Oh, ternyata bisa digeser. Ijo-ijo, yang ijo-ijo yuk. Hijau. Tapi kayaknya nggak apa-apa ya Bu ya kalau pakai nggak persis sama yang di LKPD. Iya, tidak apa-apa. Tetapi jika kalian bingung menggunakan yang seperti ini, Mbak Ayu bisa diklik yang bagian kiri yang ada ikon baterai gambar dalam rangkaian seperti garis 2 itu. Ini. Bukan, yang bagian kiri. Bagian kiri, lanjut kiri lagi. Kiri tampilan. Oh, Di ikon-ikon ini. yang, ya, nah itu yang bagian kanan. Bisa diklik yang bagian kanan. Nah itu. Nah oke. Jadi seperti itu ya, seperti yang ada di LKS. Kemudian pada tampilan bagian kanan atas, kalian bisa klik konvensional dan values-nya untuk menampilkan nilai dari resistornya dan nilai dari baterainya. Seperti itu. Paham ya? Ya, cukup paham, Bu. Baik, silakan Berarti dilanjutkan. ini tadi lampu terus Bukan. langsung saklar. Tidak perlu menggunakan lampu ya. Maaf Bu, tadi saya salah membacanya. Ternyata Ya, video diperhatikan bukan ya. kembali. Maaf ya teman-teman. Sebentar yuk. Oke. Yang kegiatan 2 kan ya? Iya kayaknya. Iya benar.
Tadi aku salah. Itu disusun yuk. Yang pakai resistor. Resistor. Ini. Iya, Terus disambung. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Masih ada waktu 2 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, udah Bu. karena sudah selesai dan masing-masing kelompok sudah join di room utama, kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Dimulai dari kelompoknya Mbak Ayu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Bu, saya izin sebentar, nggih. Oh ya, cepat kembali ya Mbak Erna. Oke, silahkan jadi kelompoknya Mbak Ayu terlebih dahulu. Boleh share screen ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk, oh ya, apakah ini terlihat ya? Terlihat Mbak Ayu. Sebentar ini saya besarkan. Untuk tegangan 12 diperoleh I1-nya 1,2. Lalu untuk I2-nya juga sama 1,2. Terus ketika tegangannya 15 volt, itu diperoleh I1-nya 1,5 ampere dan I2-nya juga sama 1,5 ampere. Lalu untuk tegangannya 18 volt diperoleh I1-nya 1,8 ampere dan I2-nya 1,8 ampere. Lalu untuk analisis datanya, besar tegangan dilambangkan dengan V dengan satuan volt, sedangkan kuat arus listrik dilambangkan dengan I dengan satuan ampere, dan hambatan atau resistor dilambangkan dengan R dengan satuan ohm. Dari data yang didapat, terlihat bahwa pada rangkaian tak bercabang, I1 sama dengan I2, di mana I1 merupakan I masuk, sedangkan I2 merupakan I keluar. Sehingga I masuk sama dengan I keluar. Ketika dirumuskan, maka I1 sama dengan I2. Atau I masuk sama dengan I keluar. Presenting kali ini dilanjutkan oleh Avi. Silakan Avi. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka kita coba untuk bersama-sama mengulas kembali apa yang sudah kalian semua sampaikan dan diskusikan. Seperti itu ya. Oke, dari hasil diskusi kalian, kita sudah mengetahui apa itu konsep dari hukum Kirchhoff 1, di mana hukum Kirchhoff 1 merupakan suatu total arus listrik yang mengalir melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik memiliki besar yang sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan. Seperti itu ya. Kemudian untuk persamaan matematis dari hukum 1 Kirchhoff yaitu I keluar sama dengan sigma I keluar sama dengan sigma I masuk. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan dari pembahasan materi kita pada hari ini? Belum ada, Bu. Oke, jika belum ada, Ibu sudah mengupload soal di Google Classroom
kalian bisa untuk mengerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan minggu depan. Seperti itu ya, agar kalian bisa lebih memahami pembahasan kita pada materi hari ini mengenai hukum Kirchhoff 1. Seperti itu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.